karena sudah janjian dengan Mbak Triwahyuni semalam, akhirnya saya ngecek-ngecek, ternyata ada banyak layanan-layanan seperti itu. Banyak ya Mbak? Betul. Pernah lihat ya? Iya, pastilah ya. Karena ketika Selamat sore Mbak Triwahyu Ariningsih, Halo, selamat sore. Ketua Pelaksana PKBI Kabupaten Gunung Kidul. Betul. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia di Kabupaten Gunung Kidul. Betul. Pasti di situasi seperti ini Anda saya undang datang dan bisa datang di sini, pasti meyakini bahwa Anda sehat. Betul? Betul. Puji Tuhan saya juga sehat, tetapi untuk lebih nyaman lagi, saya dan panjenengan tadi di jalan atau mungkin di kantor sampai di sini, kita tidak tahu, alangkah baiknya kalau kita menggunakan ini dulu. Silahkan. Oke. Semua untuk menjaga supaya Anda sehat, saya juga sehat. Betul. Oke. Episode yang keempat ini diproduksi oleh teman-teman rubrik Ruang Ngobrol Asik. Tapi saya ingin mengajak Mbak Triwahyuni untuk memberi salam kepada teman-teman penonton di Ruang Ngobrol Asik ini dan mengucapkan gitu. Mari bersama-sama. Oke. 1, 2, 3. Kita beri salam untuk Gunung Kita beri Kidul. salam untuk Gunung Gunung Kidul. Kulon Nuwun, Gunung Gunung Kidul. Oke. Mbak Triwahyu, Ketua Pelaksana Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Kabupaten Gunung Kidul. Saya ingin mendapat cerita dari Anda maksudnya. Apa dan bagaimana PKBI sampai hari ini, pada posisi dan peran mana Anda dan kawan-kawan ini bekerja melayani masyarakat. Iya. Sebelumnya kita terima kasih karena sudah diundang oleh teman-teman rubrik yang kesempatan sore hari ini kita bisa bercerita nih tentang PKBI itu apa gitu. Terus perannya bagaimana gitu. Nah, PKBI itu memang Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia yang di situ kita punya peran untuk memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dari usia PAUD sebenarnya sampai usia lansia. Karena sebenarnya kalau ngomongin kesehatan reproduksi tidak terus hanya di usia remaja saja, tapi juga dari usia balita bahkan sebenarnya sampai ke usia lansia itu ngomongin tentang kesehatan reproduksi, tidak lepas dari kesehatan reproduksi gitu. Kesehatan reproduksi. Betul. Lanjut. Ya, nah di PKBI sendiri kita melakukannya melalui edukasi, jadi kita memberikan melalui outreaching, terus assisting, terus Apa itu Mbak? Saya supaya tahu, penonton sudah tahu. Jadi kalau kita melakukan outreaching itu adalah memberikan edukasi. Untuk caranya ya nanti kita melakukan sosialisasi, terus campaign lewat sosial media karena di teman-teman banyak banget nih apalagi di masa pandemi terus semua beralih ke era digital gitu. Termasuk ini ya, Pak. Betul sekali. Makanya kita keren banget nih sempat diundang ke sini gitu. Kemudian kita melakukan assisting. Jadi assisting itu adalah bagaimana kita membantu teman-teman kita untuk ketika teman-teman ada kasus, maka kita akan membantu mereka seperti itu. Karena kita punya layanan konseling. Jadi layanan konseling ini bisa diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan, dari berbagai usia. Yang di situ intinya adalah bagaimana kita untuk saling membantu seperti itu. Selain itu sebenarnya kita juga melakukan networking. Jadi kita membangun jejaring karena sebenarnya kalau ngomongin cash pro terus hanya PKBI saja atau dinas kesehatan saja yang berjalan itu juga nggak akan maksimal gitu, sehingga memang kita membangun jejaring dengan semua lini termasuk dari rubrik juga nih yang terima kasih. Membantu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas kayak gitu. Kemudian sebenarnya kita juga melakukan ini yang paling penting kayak gitu, kita melakukan organizing. Jadi organizing itu kita melakukan pengorganisasian di remaja, di desa dan juga di teman-teman marginal. Gitu. Siapa saja teman PKB ini dalam bekerja di lapangan, memberi tadi edukasi dan sebagainya, siapa saja pihak-pihak yang terkait begitu? Ya,
di PKBI kita punya sistemnya adalah volunteer. Jadi volunteer ini kita punya di pengorganisasian remaja, terus di pengorganisasian margina, pengorganisasian desa, terus kita juga punya konselor juga gitu. Jadi teman-teman ini yang sebenarnya nanti akan sering bertemu masyarakat luas di lapangan. Itu. Betul. Bisa disebutkan institusi apa saja yang sering membantu, bermitra dan sebagainya? Kita menjalin kemitraan tidak hanya dengan pemerintah saja sih, tapi kita juga di pemerintah pun sebenarnya tidak hanya di dinas kesehatan saja, bahkan karena sebenarnya ngomongin Kespro itu lininya cukup luas kayak gitu. Ya ada di dinas kesehatan, terus DP3 KBPMD, dinas pemberdayaan perempuan itu, terus kemudian dinas sosial, terus Bapeda, bahkan sampai ngomongin soal anggarannya juga gitu. Selain pemerintah, sebenarnya kita juga menjalin lini, menjalin jejaring dengan komunitas dan juga NGO terkait kayak gitu. Tuh. Ya, Mbak tadi disebutkan kesehatan reproduksi atau disingkat biasanya teman-teman Kespro begitu. Betul. Ya. Untuk remaja maupun anak muda semua lini ya sampai dewasa. Itu. Bagaimana PKB melihat sikap perubahan remaja dan anak muda khususnya ya dalam adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID ini, seperti apa sebenarnya pandangan amati di lapangan? Betul. Di masa pandemi ini sebenarnya semuanya hampir berubah ya Mas ya. Tidak hanya di remajanya saja, tapi dari usia balita bahkan sampai usia lansia itu mengalami perubahan ya gitu, yang tak pikir juga cukup signifikan ya gitu, apalagi di teman-teman remaja yang sejatinya sebenarnya kita usia remaja itu bagaimana kita mencari jati diri ya gitu. Ketika di awal-awal pandemi pasti mereka merasa wah suntuk banget nih Mbak, wah bosan banget nih Mbak, wah mau ngapain ya Mbak. Itu banyak banget muncul kayak gitu, yang akhirnya memang itu membawa banyak banget perubahan pada teman-teman. Dari segi edukasi pasti akan mulai berkurang karena edukasinya di sekolah secara daring, terus kemudian mereka mulai terbatas untuk diskusi secara offline, tapi juga tidak menutup kemungkinan secara online, terus kemudian menjalin relasi mereka dengan temannya, terus mungkin juga bisa dengan pacarnya dan sebagainya. Itu pasti juga akan mengalami perubahan kayak gitu. Ya. Dampak negatif apa sih Mbak, atau dampak yang paling terlihat begitu di situasi saat ini? Adaptasi kebiasaan baru ini pengaruhnya terhadap kesehatan reproduksi teman-teman remaja, teman-teman anak muda. Kalau tadi kita sempat bercerita bahwa perubahannya sampai kepada teman-teman merasa bosen, yang bosennya tuh tingkat dewa kalau mereka bilang kayak gitu. Terus akhirnya mereka wah gimana ya caranya supaya nggak bosen nih gitu, atau terkadang ada beberapa remaja yang akhirnya ketika selesai pembelajaran terus kemudian memilih untuk main, entah dengan temannya, entah dengan pasangannya kayak gitu. Nah, yang mungkin kurang edukasi adalah ketika mereka bermain dengan pasangannya kayak gitu. Yang kenapa itu? Yang kontrol itu mungkin? Betul. Tak terkendali gitu ya. Lupa kalau ini situasi pandemi atau bagaimana? Iya. Sehingga mungkin gimana Bang? Yang ditakutkan secara detail lah, misalnya pegang-pegang kan kita harus jaga jarak ini. Misalnya mungkin ada pasangan kemudian pegang tangan, itu sangat rentan sekali atau seperti apa? Betul. Nah di masa pandemi terus perubahannya ini cukup drastis kayak gitu, apalagi ketika mereka berpacaran kayak gitu. Ya boleh-boleh saja sih sebenarnya berpacaran kayak gitu, karena sebenarnya bagaimana pacaran itu adalah salah satu hak orang untuk menentukan hak atas tubuhnya sih ya. Berpacaran atau tidak itu pilihan masing-masing kayak gitu. Cuman memang sebenarnya ketika memilih untuk berpasangan pacaran itu setidaknya mempunyai edukasinya gitu. Nah, terkadang teman-teman ini terlewat untuk edukasinya. Mau pacaran Mbak, aku pengen pacaran nih Mbak, aku pengen banget pacaran pokoknya. Tapi edukasinya terlewat kayak gitu. Nah, ini sebenarnya yang menjadi mirisnya kita nih. Semakin menarik perbincangan itu, tapi kalau tadi sudah sampai pacaran, sudah pakai batasan-batasan apa yang sehat apa yang tidak sehat dalam pacaran, saya ingin minum dulu Mbak, boleh diminum dengan kalau mau minum. Ya tadi disebutkan Mbak kendali diri ya, kontrol. Betul. Dalam pacaran sehat itu sebenarnya bagaimana, dan
secara detail bagaimana Pak supaya anak-anak remaja, anak-anak muda itu paham betul, oh aku melakukan sesuatu yang berbahaya nih, yang berpotensi bagi kesehatan diri saya. Ya. Khususnya di masa pandemi ini. Betul. Nanti kalau orang detail tak detailkan lagi Mbak. Harusnya seperti apa yang boleh, yang tidak boleh dan yang enggak boleh seperti apa. Oke. Nah sebenarnya kalau ngomongin pacaran itu tergantung bagaimana mereka memilih atas tubuhnya sendiri gitu. Memilih bagaimana tubuhnya bagaimana mereka memilih hak atas tubuhnya sendiri. Jadi bagaimana mereka memilih itu pilihan masing-masing gitu. Yang kemudian edukasinya adalah sebenarnya kita tekankan bahwa ketika berpasangan itu kamu harus punya konsen. Konsen ini yang paling penting dan jarang banget ditemukan di masyarakat kayak gitu. Dan edukasinya pun juga masih minim kayak gitu. Yang ngomongin konsen itu ya adalah batasan-batasan di mana ketika memang memilih untuk berpasangan atau memilih untuk berpacaran gitu. Nah, konsen artinya adalah berani berkata tidak sebenarnya. Intinya adalah itu. Berani berkata tidak atau berani untuk menolak atau berani untuk menyampaikan bahwa aku tidak nyaman nih kayak gitu. Untuk apa? Untuk kegiatan tertawa dong, tolong dikasih tertawa biar sah itu. Tertawa dong. Untuk batasan-batasan apa yang harusnya layak untuk dikatakan bahwa aku harus mengatakan tidak ya? Untuk apa? Misalnya pegang tangan, dan di situasi pandemi seperti ini kan rentan. Satu sisi orang pacaran juga saling kangen, saling rindu, tapi satu sisi kita harus jaga jarak nih. Artinya secara detail ini tidak ada yang tabu ya, kita sepakat itu. Betul. Pacaran itu di era sekarang mencium sehat tidak? Mencium pipi, kissing dan sebagainya, pegang tangan itu sehat atau tidak? Ini bukan persoalan haram dan tidak haram, tetapi kita supaya mengedukasi adik-adik kita secara gamblang begitu. Betul. Ya, ngomongin perilaku seksual kayak misalnya tadi yang disebutkan kissing kayak gitu-gitu. Jadi dilema nih kalau di masa pandemi kayak gitu. Karena kalau ngomongin hak itu ya haknya masing-masing, mau ciuman, mau enggak, terus mau berpasangan atau enggak kan masing-masing nih hak. Tapi kalau ngomongin di era pandemi memang sebenarnya alangkah lebih baiknya gitu mematuhi protokol kesehatan. Setidaknya itu artinya seperti itu juga harus ada prokesnya ya. Betul. Karena akhirnya kita bingung nih. Mengguyu telat. Karena akhirnya kita bingung memilih antara hak atau ngomongin prokes kayak gitu. Betul. Kalau hak ya itu haknya masing-masing. Cuman kalau ngomongin protokol kesehatan ya tentu kita harus memilah. Karena semakin kita sering bertemu orang, apalagi sampai kita melakukan perilaku seksual dengan mencium kayak gitu kan sama saja sebenarnya kita juga menularkan, ada resiko untuk menularkan kayak gitu. Resikonya karena kita tidak tahu ya. Gitu. Betul. Apalagi sebenarnya di era pandemi kayak gini sebenarnya banyak kok hal-hal yang bisa dilakukan kita sebagai remaja untuk melepas masa kangen, melepas rindu kayak gitu. Tanpa harus bersentuhan. Betul. Ini sudah sampai di delivery ke teman-teman muda seperti itu. Betul. Mana saja di situasi Covid seperti ini. Pesan-pesan seperti itu tidak harus bersentuhan, tidak harus bisa dengan ditumpahkan, dicurahkan dalam kegiatan yang lain bersama pacarnya. Tidak harus istilahnya tidak harus tentang bersentuhan dan sebagainya. Betul. Nah, sebenarnya banyak hal sih yang bisa dilakukan teman-teman apalagi di masa pandemi ya gitu. Ya, terus kemudian ketika mereka boring, boleh deh jalan-jalan sekali-kali lah, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan ya gitu. Tidak terus kemudian sehari jalan, sehari berikutnya jalan lagi gitu-gitu ya sama aja ya gitu. Cuman ketika memang akhirnya mau melepas rindu ya bisa melakukan hal-hal dengan positif kayak gitu. Dan yang paling penting adalah kita juga akhirnya muncul dua kesepakatan nih, konsen sama prokes gitu. Betul. Kalau konsen artinya adalah berani untuk berkata tidak, yang dimana ketika
ketika melakukan hal-hal atau ingin melakukan hal-hal yang ingin dilakukan, maka ketika itu dirasa tidak nyaman, segera katakan, aku tidak nyaman ketika disentuh. Aku tidak nyaman ketika kamu menciumku kayak gitu. Aku tidak nyaman ketika aku jalan berdua denganmu, terus kemudian kamu tidak pakai masker, apalagi di masa pandemi. Hal-hal itu yang juga perlu disampaikan, kita edukasikan ke teman-teman remaja. Pada pacar kita. Betul. Pacar mereka. Itu juga boleh. Telat nih gini. Terus kemudian kalau ngomongin dari segi prokes, tentu ini yang perlu kita tekankan lagi kayak gitu. Kalau prokes ya tentu ketika bertemu terus kemudian harus menggunakan masker, jaga jarak aman, terus kemudian ketika merasa sakit ya bilang aku sedang sakit nih, nggak ketemunya panas, misalnya ya. Ketemunya berikutnya aja ya kalau aku sudah merasa sehat kayak gitu misalnya. Jangan sampai ketika saking rindunya terus kemudian pas itu sedang demam, lah apa ya ketemu kayak gitu. Nekat. Betul. Yang itu yang perlu kita hindari gitu. Kita perlu edukasi ke teman-teman. Nah, seperti itu. Artinya juga kegiatan-kegiatan positif dan kegiatan-kegiatan kreatif, kegiatan alternatif harus dilakukan oleh pasangan orang berpacaran, orang anak-anak muda pacaran. Tidak harus memaksakan diri untuk bertemu, tidak harus memaksakan diri untuk bersentuhan, apalagi ciuman dan sebagainya ya. Betul. Meskipun itu sebenarnya hak, betul loh. Betul. Nah, tapi kalau kemudian saya ingin melihat, tadi saya sebut-sebut seperti itu ya, apakah memang di Kabupaten Gunung Kidul itu anak mudanya, remajanya, kalau pacaran sudah sampai ke sana, bagaimana PKB itu melihat secara real di lapangan? Saya akan lebih percaya PKBI daripada yang lain, pihak yang lain akan ngobrol, karena PKB ini sahabatnya anak-anak muda juga, sahabatnya remaja juga toh. Betul. Bagaimana? Apakah anak muda Gunung Kidul, remaja Gunung Kidul memang sudah ke sana? Iya, trennya memang sudah mulai berganti ya. Kalau ngomongin pacaran itu tidak terus kemudian wah aku pengen punya pacar nih biar aku punya pasangan, bukan. Tapi trennya mulai berganti ketika wah temanku kayak pacaran berarti aku harus punya pacar gitu. Atau wah terus sekolahku jauh banget, terus sekolah kan ada beberapa sekolah yang memang tidak boleh menggunakan kendaraan sendiri gitu ya. Terus kemudian wah supaya aku ben gratis berangkat aku punya pacar deh biar ada yang antar jemput kayak gitu. Nah trennya sudah mulai berganti seperti itu kayak gitu. Terus kemudian pola pacaran mereka juga sudah mulai berganti. Di zaman kakak dulu pasti pegangan tangan aja, surat-suratan malu. saya masih surat-suratan ketemu jarak jauh. Betul. Bahkan terus, saya sembunyi-sembunyi. Sembunyi artinya tidak banyak yang tahu, orang tua tidak tahu, teman-teman juga tidak banyak yang tahu gitu. Nah sekarang bagaimana soal itu? Betul, perubahan itu yang sebenarnya cukup signifikan ya gitu, yang dimana kalau dulu dibilang bahwa pacaran aja nggak ada yang tahu kayak gitu, tapi sekarang zamannya sudah era digital. Wong pacaran lagi 1 bulan aja happy anniversary yang kayak gitu. Nah sekarang sudah mulai berganti kayak gitu. Terus kemudian ya yang akhirnya perilaku karena banyak karena mulai berganti dengan era digital yang kemudian kita akan lebih mudah mengakses informasi apapun kayak gitu yang kadang tidak diimbangi dengan orang dewasa untuk edukasinya. Kemudian teman-teman remaja ini edukasinya malah lebih banyak kayak gitu dan terkadang tidak edukasi yang tidak bertanggung jawab. Terus akhirnya karena tidak ada batasan controlling tadi, terus kemudian mereka melakukan hal-hal yang beresiko kayak gitu, kayak misalnya melakukan hal beresiko kayak misalnya yang nanti akhirnya KTD, misal kehamilan tidak diinginkan. Kehamilan tidak diinginkan. Betul. Di Gunung Kidul tinggi nggak itu? Dulu sempat tinggi, cuman yang di kalian tidak usah menertawakan saya ya sebagai orang yang bertanya ini ya. Gimana? Silakan jawab. Kenapa memang? Tadi apa kehamilan tidak diinginkan. Tidak diinginkan, ya. Betul. Di Gunung Kidul gimana, Mbak? Ngomongin kasus KTD di Gunung Kidul di awal memang cukup miris banget kayak gitu ya. Miris artinya tinggi atau betul, dulu, sudah lumrah begitu? Dulu di tahun sekitar 2016-an, 2017-an. 2016-2017. Iya, angka KTD itu cukup bukan tinggi. Bukan saya loh, saya sudah
berkeluarga tahun itu. Berarti saya tidak ikut merecoki kegiatan itu. Oke. Fase-fase tahun itu ya. Oke. Di tahun-tahun itu memang cukup tinggi ya gitu. Terus kemudian semakin ke sini sebenarnya mungkin ya mulai banyak karena semakin banyak instansi atau lembaga yang fokus tentang Krispro, terus kemudian banyak yang memberikan edukasi, terus kemudian remaja ini mulai banyak yang sadar ya gitu. Nah, semakin ke sini sebenarnya angkanya juga semakin menurun sih, cuman menurunnya tidak begitu tidak begitu banyak gitu ya. Terjadi juga, cuman memang tidak begitu banyak secara penurunan. Tidak begitu banyak. Kemudian nanti tadi ada kalau berbicara angka berapa sih Mbak kira-kira data yang dipegang PKB? Aduh, kalau angka bisa ke Dinas Kesehatan nih, karena kalau ngomongin angka secara compile di Gunung Kidul ada di Dinas Kesehatan nih Kak. Mungkin gitu. juga di Kemenak ya, karena biasanya kan kalau, juga dispensasi nikah juga. Kalau di Kemenak memang fokusnya di dispensasi kawin. Termasuk sehat tidak sehat? Apanya? Kehamilan tidak diinginkan. Iya, tentu kalau ngomongin KTD sehat dan tidak sehat pasti tidak sehat ya, karena ngomonginnya tidak direncanakan kayak gitu. Apalagi yang direncanakan, kadang direncanakan saja ada yang tidak sehat kayak gitu. Yeah. Betul. Nah, ngomongin KTD itu memang ngomongin kalau ditanya sehat atau tidak sehat ya tentu tidak sehat karena kayak gitu. Bagaimana PKB itu kemudian ambyur ke sana? Karena artinya gini, itu sudah ada datanya, ada peristiwanya, kejadiannya, tadi dikatakan bahwa tidak sehat dan sebagainya, kemudian melakukan pendampingan bagi mereka. Ada kasus-kasus yang ditangani, yang didampingi untuk kehamilan tak diinginkan ini. Betul. Di PKBI Gunung Kidul memang kita membuka layanan konseling kayak gitu. Yang layanan ini banyak diakses teman-teman remaja gitu, utamanya KTD kayak gitu, atau ketika mereka seksual aktif kayak gitu. Di teman-teman KTD yang melakukan konseling ke PKBI memang cukup ya ada lah kayak gitu. Terus kemudian akhirnya kita coba bagaimana kita mengajak mereka diskusi atas supaya mereka bisa menentukan putusannya gitu. Mereka memilihnya akan seperti apa. Karena ketika akhirnya KTD akan banyak pilihan yang akan muncul nanti. Betul. Ya, apalagi di usia sekolah, wah pasti dilema sekali itu. Betul. Saya ingin melihat bersama Anda, Mbak Triwahyu, ini tentang situasi saat ini, kemajuan media digital dan sebagainya, pasti juga ada dampak bagi mereka. Tadi sudah disebut juga ada dampak, ada kekhawatiran dan sebagainya bagi perilaku kesehatan reproduksi. Dan saya kalau kita membuka itu, dan itu nggak perlu dicoba-coba, saya hanya konfirmasi saja. Banyak sekarang layanan video call seks daring begitu. Piye Mbak, menurut panjenengan, pandangan Anda bagaimana? Iya, ngomongin apa ya, kita biasanya nyingkatnya VCS ya, video call seks gitu. Yeah. Dan kalau ngomongin VCS itu memang kalau ngomongin hak ya itu haknya pribadi gitu. Tapi berbeda ketika itu mengganggu atau itu menjadi hal yang beresiko atau menjadi hal yang rentan untuk remaja lainnya gitu. Nah, menanggapi hal ini sebenarnya ini yang cukup sulit kita kita tangani atau kita dampingi karena kalau ngomongin VCS itu terus tidak bisa diorganisir, maksudnya mereka bisa melakukan kapan saja, terus kita tidak bisa mengidentifikasi siapa sih yang biasanya melakukan VCS, terus kemudian karena tidak adanya sebuah istilahnya ya, perkumpulan atau komunitas yang begitu ya, betul, yang akhirnya kita akan sangat sulit untuk mengorganisir, kecuali ketika kita berkumpul dengan komunitas, terus kemudian kita diskusi, terus kemudian kita nongkrong, terus kemudian ada yang cerita, Mbak kayak ini lho Mbak pernah VCS, terus kemudian ada menimbulkan korban. Nah, biasanya kita akan segera menindaklanjuti hal itu kayak gitu. Sudah ada kasus yang ditangani? Iya, ada.
boleh disebutkan kecamatannya saja. Kalau bisa mungkin tidak usah. Iya, itu di wilayah kota yang pasti, Wonosari, kota. sekitaran kota. Kenapa ini saya sebutkan? Karena memang di setiap kecamatan tuh ada semacam apa ya, kata semacam koordinasi lintas dinas begitu, lintas kecamatan kan, Kapanewon begitu, untuk menyikapi seperti itu. Bahkan forum anak kan juga ada. Betul. Semoga ini melalui kita bincang-bincang ini kemudian panjenengan buka data dan pandangan yang hasil pandangan di lapangan, kemudian mereka merespon dengan segera untuk melihat ini, karena memang pelayanannya banyak sekali di HP. Saya terpaksa, maaf nih, saya terpaksa semalam karena sudah janjian dengan Mbak Triwahyuni semalam, akhirnya saya ngecek ternyata ada banyak layanan-layanan seperti itu. Banyak ya Mbak? Betul. Pernah lihat ya? Pastilah ya. Karena kita melakukan pendampingan pasti kita akan menelisik dulu nih, kayak gitu. Yang lokalan ada nggak Mbak kayak gitu? Banyak banget. Banyak ya. Teman-teman, ternyata banyak yang lokalan. Oh no. Ini yang harus terus informasi harus diberikan di lintas generasi itu seperti ini. Kalau saya tidak tahu sekarang ternyata ada yang lokalan, berarti saya harus tahu ada yang lokalan. Artinya supaya juga kita di ring keluarga, di ring komunitas kita ini loh sudah sampai pada tingkat kabupaten juga ada. Betul. Dan memang ada layanan-layanan itu, aplikasi-aplikasi juga ada. Betul. Bahkan menawarkan secara terang-terangan ya. Betul. Terima kasih sudah dibagi pengalamannya di lapangan. Saya ingin Anda memberikan suatu pesan untuk masyarakat dalam gerakan berkumpul keluarga berencana Indonesia di Kabupaten Gunung Kidul, untuk anak-anak muda, untuk anak-anak remaja di Gunung Kidul. Iya. Ya, terima kasih kepada teman-teman remaja yang sudah cukup berusaha keras untuk sebenarnya teman-teman remaja ini juga tidak boleh kita salahkan juga, karena teman-teman remaja ini ya sebenarnya juga sedang berusaha keras untuk menahan dirinya sendiri gitu. Dan kita juga patut memberikan apresiasi kepada teman-teman remaja usia kita bahwa ya mereka bagian dari perjuangan pemerintah untuk ngomongin kesehatan reproduksi gitu. Itu tidak boleh lupa. Kemudian sebenarnya kita di usia remaja kita juga perlu banyak untuk mendapatkan edukasi. Edukasi pun tidak hanya lewat sosial media atau misalkan tidak hanya lewat digital atau misalkan tidak hanya dengan tatap muka gitu. Melalui apapun itu sebenarnya bisa menjadikan edukasi. Ketika dirasa tidak tahu, tidak paham, maka segera carilah dari sumber yang terpercaya. Bukan terus kemudian searching mengakses digital terus kemudian sumbernya tidak tahu terpercaya atau tidak, terus kemudian dipercaya, dianut kayak gitu. Nah, itu yang sebenarnya juga perlu kita tekankan ke teman-teman remaja, bagaimana mereka mencari edukasi dari sumber yang bisa dipercaya. Pesannya gitu. Seperti itu. Betul. Pesan untuk pemerintah. Yang di pemerintah kita juga cukup salut atas sinergi yang sudah berjalan dengan PKBI, keren sekali, dan usaha pemerintah juga cukup wah the best lah pokoknya kayak gitu. Cuman memang kita masih perlu untuk melakukan sinergi bersama. Terus kemudian kita juga tidak boleh menutup mata di lapangan akan seperti apa, dan perubahan-perubahan zaman ini yang sebenarnya juga perlu ditekankan ke pemerintah gitu, karena terkadang perubahannya sudah berbeda tapi program di pemerintah itu masih itu saja gitu. Nah, itu yang juga mungkin kurang menjangkau persoalan serius kesehatan reproduksi. Betul, dan kemudian itu yang sebenarnya perlu kita dorongkan. Dan yang paling penting adalah kita di usia remaja, bagaimana kita mampu untuk mempetakan masalah kita tuh apa sih sebenarnya, yang kita inginkan tuh apa gitu. Kemudian intinya adalah bagaimana kita mendorong, kita orang dewasa itu mendorong teman-teman remaja untuk mampu menyampaikan apa yang mereka inginkan, sehingga ada keterwakilan isu, gagasan, ide kreatif dari teman-teman remaja untuk sebayanya melalui pemerintah. Mereka memulai saluran aspirasi pada pemerintah. Dengerin ya, itu harus, ternyata anak-anak muda ini juga memiliki kebutuhan menyampaikan gagasannya, ide-ide dan pendapatnya kepada pemerintah. Betul. Untuk kebijakan publik. Betul. Triwahyu, terima kasih sudah hadir di rubrik Ruang Ngobrol Asik ini. Semoga apa yang Anda sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Bagi para penonton yang menyaksikan acara ini kemudian mendapatkan manfaatnya, jangan lupa
like dan subscribe channel ini, rubrik Ruang Ngobrol Asik. Semoga bermanfaat bagi kemajuan kita bersama, kemajuan daerah Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih Triwahyu, selamat melayani, selamat bertugas. Tapi saya ingin satu permintaan, saya ingin berfoto dengan Anda. Oke. Boleh ya, berdiri. Boleh. Berdiri. Biar. Bersama awan, bersama malam, berbagi kabar terang dan harapan.